Halo Trunojoners, kembali lagi bareng kami di Trunojoyo Tower, podcast dari kita, untuk kita, dan pastinya untuk semua, tanpa kecuali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat, semangat, dan siap menerima insight baru yang pastinya relevan buat kita semua. Aku Fitri. Dan aku Bayu. Hari ini kita bakal bahas topik lanjutan dari episode sebelumnya. Kalau kemarin kita ngobrol soal komunikasi yang inklusif dengan teman-teman disabilitas, hari ini kita mau bahas sesuatu yang gak kalah penting. Aksesibilitas dan akomodasi yang layak. Yap, dua istilah ini sering banget kita dengar, apalagi di kampus atau di lingkungan pelayanan publik. Tapi masih banyak juga yang belum benar-benar paham apa maksudnya dan kenapa penting banget buat diwujudkan. Jadi, mari kita mulai dari definisinya dulu. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan. Sedangkan akomodasi yang layak adalah penyesuaian atau modifikasi yang tepat dan diperlukan untuk menjamin bahwa penyandang disabilitas bisa menikmati dan melaksanakan semua hak asasi mereka dengan cara yang setara dengan orang lain. Gampangnya gini, Fit. Aksesibilitas itu kayak bikin pintu yang bisa dimasuki semua orang. Nah, akomodasi yang layak itu penyesuaian di dalam ruangannya, supaya semua bisa ikut kegiatan bareng-bareng dengan nyaman. Yap, bener banget, Bay. Jadi gini, aksesibilitas itu kalau alat bantu atau fasilitasnya emang udah disediakan dari awal. Nah, kalau akomodasi yang layak, itu lebih ke penyesuaian yang dilakukan kalau ternyata fasilitasnya belum ada. Jadi, biar tetap bisa setara. Nah, iya tuh. Kayak misalnya belum ada rem, tapi petugas keamanan sigap bantuin dorong kursi roda. Itu bentuk akomodasi sementara yang layak. Bukan soal mewah atau enggaknya, tapi soal responsif dan menghargai. Kalau ngomongin ruang publik nih, kayak sekolah, kampus, atau halte, itu wajib hukumnya dikasih aksesibilitas. Contohnya banyak banget, mulai dari bikin rem atau jalur landai buat pengguna kursi roda, nyiapin juru bahasa isyarat pas acara kampus, sampai ngasih materi kuliah dalam bentuk audio buat teman-teman tunanetra. Jadi, semua bisa ikut belajar dan beraktivitas tanpa hambatan. Mantep banget, Fit. Trunojoners, kalian udah tahu belum? Ternyata kampus kita tuh udah punya beberapa fasilitas aksesibilitas loh. Mulai dari rem buat kursi roda, guiding block buat teman tunanetra, sampai toilet khusus disabilitas. Salut deh buat Pak Rektor. Udah mulai gerak ke arah kampus inklusif. Betul banget, Bay. Tinggal satu langkah lagi nih, sosialisasiin ke semua sivitas akademika biar makin banyak yang paham soal inklusi. Dan nggak bingung lagi kalau ketemu situasi nyata. Karena akses fisik itu penting, tapi akses kesadaran jauh lebih krusial. Dan jangan sampai kelewatan ya, Trunojoners. Ngomongin aksesibilitas dan akomodasi, satu hal yang gak boleh dilupain. Alat bantu. Ini penting banget loh. Bentuknya bisa macam-macam. Ada tongkat, kursi roda, alat bantu dengar, sampai aplikasi teknologi canggih kayak screen reader. Semua alat ini dirancang bukan buat menggantikan, tapi buat memperkuat kemandirian teman-teman disabilitas dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Bayangin aja, alat bantu itu kayak teman setia yang bikin gerak mereka jadi lebih leluasa. Tapi nih, alat bantu itu bukan properti umum ya, jadi jangan sembarangan dipegang atau dipindahkan tanpa izin. Sama aja kayak kita tiba-tiba diambil laptopnya. Nggak nyaman kan? Yang kadang terlupakan juga, aksesibilitas bukan cuma soal fisik, bisa juga digital. Website kampus yang bisa dibaca dengan screen reader, video dengan subtitle, atau form online yang ramah pembaca disabilitas, itu semua bentuk aksesibilitas. Intinya, kita semua harus bergeser dari pertanyaan, bisa ikut atau enggak? Jadi, apa yang bisa kita lakukan supaya semua bisa ikut? Karena inklusi itu bukan soal memberi perlakuan khusus, tapi soal menciptakan kesempatan yang adil buat semua orang. Dan semuanya bisa dimulai dari kesadaran kecil, dari cara kita merancang acara, menyusun materi, sampai memperhatikan akses di lingkungan sekitar. Kalau kamu punya cerita, ide, atau pengalaman bikin ruang lebih aksesibel, share ke kita ya. Bisa DM atau mention akun Trunojoyo Tower.
Siapa tahu bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang lain. Semangat terus untuk menciptakan ruang yang ramah, adil, dan terbuka untuk semua. Karena keberagaman itu bukan tantangan, tapi kekuatan. Aku Bayu, Dan aku Fitri. sampai ketemu lagi di episode selanjutnya masih di Trunojoyo Tower, podcastnya para pejuang kampus dan penjaga keberagaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.